Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Marta. Kali ini saya akan membahas tentang kasus kemacetan lalu lintas. Jadi, apa sih kasus kemacetan lalu lintas itu? Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik atau sistem lalu lintas yang tidak baik atau memadai, ataupun tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kebutuhan penduduk. Jadi, kemacetan itu peristiwa di mana lalu lintas itu tersendat atau bahkan terhenti sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Lalu apa saja sih penyebabnya kemacetan ini? Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan dan adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar. Bangunan kumuh dan pedagang kaki lima ini menyebabkan sempitnya jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Nah, yang kedua ada faktor hukum, yaitu masih kurang tegasnya hukum di daerah terjadinya macet. Lalu ketiga ada faktor geografis, yaitu terjadinya bencana alam, adanya perbaikan jalan, dan kendaraan keluar masuk. Nah, apabila terjadi perbaikan jalan atau bencana alam, maka jalan tersebut harus terhenti karena tidak bisa dilewati. Lalu ada faktor yang lain, yaitu faktor kepadatan penduduk. Nah, ini merupakan faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya kemacetan, yaitu arus yang melewati jalan yang telah melampaui kapasitas jalan karena daerah tersebut memiliki populasi penduduk yang padat. Lalu apa saja dampak yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas ini? Nah, kemacetan dapat menyebabkan banyak kerugian terhadap para pengguna jalan, diantaranya yaitu pemborosan BBM. Karena saat kemacetan terjadi, kendaraan itu tetap hidup dan itu akan memboros bensin dari kendaraan tersebut. Lalu ada pemborosan waktu. Nah, karena kita terjebak di dalam macet, jadi waktu kita hanya habis di jalan saja. Lalu menimbulkan polusi udara. Nah, karena kemacetan itu terjadi di satu titik, maka titik itu akan terjadi polusi udara besar-besaran karena semua kendaraan ada di sana. Lalu menurunkan produktivitas karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita hanya bisa menunggu macet itu sampai bisa kembali berjalan seperti biasa. Nah, ada beberapa solusi dalam menangani kasus kemacetan ini. Yang pertama itu penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Penyediaan transportasi yang layak harus diutamakan agar pengguna jalan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, ini nih yang masih kurang dari negara kita, di mana ada sarana transportasi umum, namun tidak begitu memadai dan sebagai penggunanya kita itu kadang tidak merasa nyaman dengan sarana transportasi umum yang ada di tempat kita. Lalu yang kedua ada penggunaan jalur satu arah. Jalur satu arah dapat mengurangi konflik antar kendaraan sehingga efek bottleneck dari mobil yang berbelok ke arah kanan dengan memotong jalur kendaraan dari arah berlawanan dapat dihindari. Lalu yang ketiga ada pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika pembatasan pemilikan kendaraan pribadi ini dapat dilakukan, maka ini akan dapat menekan angka kemacetan transportasi lalu lintas di jalan raya. Lalu ada pembuatan skywalk. Dengan adanya skywalk ini, maka pejalan kaki dan pedagang kaki lima dipindahkan ke skywalk sehingga konflik antara pejalan kaki dengan pengendara dapat dikurangi. Hal ini cocok diterapkan di daerah pertokoan. Lalu ada penetapan sistem aturan ganjil genap. Sistem ganjil genap ini adalah penetapan kendaraan yang boleh melewati jalan-jalan tertentu berdasarkan digit paling belakang di plat nomornya, apakah ganjil atau genap. Nah, ini tentu saja bisa memotong sekitar 50% dari beban jalan tersebut. Lalu selanjutnya ada penetapan Electronic Road Pricing atau ERP. Kendaraan yang akan melewati jalan yang memiliki ERP ini harus memiliki device IU serta cash card berisikan kuota dipasang di kaca depan kendaraan dan akan terkena charge secara otomatis ketika melintasi jalan tersebut.
Nah, kali ini saya ingin mengambil contoh dari kemacetan pada U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Nah, kemacetan di sekitar U-turn ini terjadi oleh beberapa penyebab, yaitu karena lalu lintasnya yang padat dan banyaknya kendaraan yang melintas. Masih bebas melintasnya kendaraan bertonase besar. Puncak kepadatan lalu lintas biasanya terjadi pada jam-jam sibuk. Lalu banyaknya pedagang kaki lima di trotoar jalan. Dan karena U-turn, karena bukaan jalan yang berfungsi melayani gerakan memutar balik bagi pengguna jalan untuk mencapai tujuan perjalanan. Nah, apa saja tindakan yang sudah diambil mengenai permasalahan ini? Yang pertama itu penertiban pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP dan penutupan U-turn. Lalu apa yang terjadi setelah U-turn ini ditutup? Nah, terjadi lagi nih permasalahan selanjutnya. Karena U-turn tersebut sudah ditutup, terjadi kemacetan baru yang ditimbulkan akibat penutupan tersebut. Nah, menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, para pengendara memang butuh penyesuaian dengan U-turn yang sudah ditutup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan setelahnya? Nah, ini solusi terhadap masalah baru tersebut, yaitu yang pertama bisa kita memindahkan bukaan mediannya, lalu memilih jalan alternatif. Nah, jadi kesimpulannya kemacetan itu adalah suatu keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Ada beberapa dampaknya seperti pemborosan BBM, pemborosan waktu, serta menimbulkan polusi udara. Lalu kemacetan ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara seperti penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum, penggunaan jalur satu arah, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, pembuatan skywalk, penetapan sistem atau ganjil genap kendaraan, dan penetapan elektronik. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.